Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jemaah yang insyaallah berbahagia dan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Juga pada hari yang agak gerimis ini menjadi keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah dengan berdirinya saya di sini akan sama-sama mengingatkan para jemaah sekalian dan diri saya pribadi tentang dua kata yang tidak bisa diremehkan tapi sering disepelekan. Izinkan saya menyampaikan tentang sabar dan tawakal. Pertama-tama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semua pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Tentang sabar. Sabar itu bukan hanya sekedar diam, menunggu, hanya menunggu tanpa melakukan aksi sedikit pun. Sabar tidak sesimpel yang kalian lontarkan melalui mulut manis kalian. Sabar yang benar adalah ketika kita yakin semua yang kita alami adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang hamba memiliki prinsip seperti itu, maka percayalah hidupnya akan jauh lebih tenang dari sebelumnya. Karena dia percaya bahwa Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Dan Allah lah yang paling tahu apa yang kita butuhkan dan kapan waktu untuk kita mendapatkannya. Tentang sabar juga sangat banyak jenisnya. Salah satunya sabar dari tajamnya lisan. Jadi kalau sekarang ada yang masih tajam lisannya, itu pasti ada yang salah dengan imannya. Jika di luar dia memuji Tuhannya, tapi di dalam dia mencaci ciptaannya, ada yang perlu diperbaiki dari itu. Karena yang perlu diberitahu adalah tugas dari Allah Subhanahu wa taala adalah menjadi manusia yang sabar, bukan yang terlihat sabar. Di luar dia rajin ke masjid, rajin mengaji, rajin sedekah, rajin berbuat baik, tapi di dalam ternyata dia hanya berbuat baik untuk dilihat orang. Riya namanya. Bukan sebagai sok paling Islam atau sok paling tahu. Tapi jika tidak dari sekarang, kapan lagi akan sadar bahwa yang dibutuhkan adalah ketulusannya dan niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada kalanya kita seorang hamba akan diuji, tapi Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jika kita sedang diberikan ujian, maka disitulah kita butuhkan tawakal. Ada 3 tahapan dalam bertawakal. Yang pertama, menyerahkan hasil kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berusaha dan berdoa. Jadi bertawakal itu adalah intinya dengan menyerahkan hasil kepada Allah. Jadi tawakal adalah berikhtiar dengan menyerahkan hasil kepada Allah. Tawakal juga bukan hanya sekedar diam dan menunggu, tetapi ada aksi di baliknya. Bukan hanya sekedar menyerahkan hasil kepada Allah, tapi yang salah itu adalah ketika tawakalnya duluan. Jikalau ditanya, apakah kalian mau sukses? Apakah kalian mau pintar? Mau sehat? Mau bahagia? Namun jika ditanya bagaimana caranya, dia hanya menjawab, sudah ada Allah yang mengatur.
saya serahkan pada Allah, tapi dia tidak melakukan usaha sedikit pun, itu mustahil ada jawaban dari hasil-hasil yang hanya mengandalkan berharap kepada Allah. Jikalau sudah berhasil mendapatkan, sisanya tinggal serahkan kepada Allah, dijamin tidak akan kecewa. Yakinlah, semua ketentuannya adalah baik untuk kita, bukan baik untuknya. Mengapa harus ada usaha dan doa terlebih dahulu sebelum kita mengharapkan hasil kepada Allah Subhanahu wa taala? Jikalau kita hanya bermodalkan tawakal, hanya bermodalkan berharap dan hanya berharap tanpa melakukan usaha, manusia akan menjadi sombong, karena setelah mendapat apa maunya, dia tidak akan mau lagi berusaha dan berdoa, hanya ingin hasil yang sangat instan. Semua yang Allah perintahkan selalu ada alasan di baliknya. Mengapa Allah suruh kita berusaha dan berdoa terlebih dahulu, agar kita sama-sama merasakan bagaimana susahnya mendapatkan hasil yang luar biasa itu. Apa manfaat sabar dan tawakal jika kita terapkan pada kehidupan sehari-hari? Jika kita seorang hamba bisa menerapkan sabar dan tawakal pada kehidupan sehari-hari, insya Allah kita akan bisa menjadi hamba yang istiqomah. Kenapa istiqomah? Karena istiqomah adalah sikap teguh kita dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman. Ketika kita berusaha bersikap teguh melakukan kebaikan, di saat itu juga kita berperang dengan perasaan kita sendiri, menahan diri dari maksiat atau menahan diri dari emosi. Sesungguhnya sabar yang paling tinggi adalah sabar menahan diri dari maksiat. Susahnya menahan maksiat itu sangatlah berat. Berkali-kali kita jatuh ke tempat yang sama dan kembali bangkit untuk bertaubat. Itulah kita semua. Kita memang tidak sempurna karena ada nafsu. Tapi ciri manusia kalau salah, ya taubat. Bedakan dengan setan yang kalau salah tidak mau bertaubat. Dan manusia hebat adalah dia yang ketika sadar atas kesalahannya, dia langsung bentangkan sejadah sembari menangis dan memohon ampun atas dosa-dosanya. Apapun hasilnya, entah ia besok akan mengulanginya lagi atau tidak, tapi setidaknya dia sudah memohon ampun. Dan Allah adalah Maha Pengampun. Seberat apapun dosanya, pengampunan Allah lebih luas dari apapun. Di surah Al-Baqarah ayat 153 dijelaskan, Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Dikatakan di situ, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Kesimpulannya, Allah lebih mencintai pelaku maksiat dibanding orang soleh yang merasa selalu sabar tanpa pernah bertaubat. Jadi bagi para pemaksiat tidak ada salahnya untuk kecanduan bertaubat, karena Allah lebih suka orang yang sering bertaubat dan merasa bersalah. Dan terakhir, sebelum mengakhiri, saya beritahu tentang spesialnya sabar. Hanya dengan satu amalan ini bisa merubah dunia akhirat kita dan semua orang yang kita sayangi. Surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Perhatikan ayatnya. Jannatu adni yadkhuluna wa man salaha min aba'ihim wa aswajihim wa zurriyatihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Kata Allah, akan ada orang-orang yang masuk melalui surga Aden. Dia gandeng orang yang disayanginya, dia gandeng ibunya, bapaknya, istrinya, keluarga-keluarga besarnya di belakangnya. Ketika yang lain sibuk dengan ketika yang lain sibuk dengan dunia, keluarga ini beruntung karena memiliki anak yang sabar. Dan luar biasanya, ketika masuk surga disambut setiap malaikat. Apa kata malaikat? Salamun alaikum bima sabartum. Selamat ya, kamu masuk sini karena sabar. Sabar dari omongan, sabar dari cacian, sabar dari malas, dan sabar dari maksiat. Itulah spesialnya sabar. Memang sangatlah sulit, tapi balasannya selangit. Jadi kalau antum ingin sukses akhirat dan dunia,
terapkanlah sabar dan tawakal. Ketika Anda sabar di dunia, maka Anda dipastikan mendapatkan surga bersama orang-orang yang antum sayangi. Ketika antum bertawakal, maka Allah akan membimbing antum ketika di dunia sampai posisi yang terlayak. Dan ingat, ketika sudah berada di atas, jangan lupakan yang di bawah. Ketika sudah mampu, maka jangan lupalah membantu. Karena sesuksesnya antum ketika sesuksesnya antum di dunia tidak akan dibawa ke liang kubur. Mungkin cukup sekian ceramah singkat dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Semoga ilmunya bisa menjadi berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan sedikit